Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin menghimbau teman-teman untuk mulai kita saat ini belajar mulai untuk memberikan hal-hal yang positif buat diri kita sehari-hari. Kita tahu masa saat ini mungkin masa yang tidak mudah buat kita semua. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan kalau kita berbicara tentang bagaimana kita berpikir positif, mungkin agak sulit belakangan ini. Karena begitu banyaknya hal-hal yang membuat kita rasanya tidak nyaman. Namun saya perlu perhatikan bahwa kondisi ini sebenarnya kita harus yakini akan berlalu. Tentunya juga dengan bantuan dari teman-teman semua. Dengan cara menjaga jarak, membersihkan tangan atau mencuci tangan dengan air dan sabun. Kalau misalnya memegang sesuatu atau habis bepergian dari tempat lain. Dan juga menggunakan masker ketika keluar rumah. Yang salah satu pentingnya juga adalah bagaimana kita bisa secara rasional dan tidak terlalu kecemasannya berlebihan menghadapi situasi saat ini. Sebenarnya saya juga ingin memberikan sedikit eh, edukasi buat teman-teman media yang setiap hari sepertinya memenuhi berita dengan berita-berita terkait dengan COVID-19. Namun yang paling penting yang harus diperhatikan adalah apakah kita juga bisa berlaku dengan baik, dengan bagus tanpa kita mengaktifkan terus otak kita dengan berita-berita tersebut. Salah satu yang mudah adalah apakah aktivitas kita sehari-hari tetap kita lakukan dengan baik? Tidur kita sudah cukup atau belum? Olahraga kita sudah ada atau belum? Makanan kita bagaimana? Bergizikah? Dan multivitamin saat ini mungkin penting, tapi ingat jangan berlebihan dan jangan termakan hoax. Hoax adanya segala macam suplemen yang bisa mengatasi virus lah, ada yang bilang ini sudah terbukti untuk corona lah, ada yang bilang ini luar biasa efeknya buat kondisi kita lah. Jangan terpercaya hal-hal tersebut. Kita tahu bahwa coronavirus 19 ini atau COVID-19 ini adalah suatu virus yang baru. Virus yang mungkin bagi sebagian orang ini juga bagi sebagian ahli itu masih membingungkan. Katanya bisa sembuh dan membentuk imun. Tapi kok ada yang bilang bisa aktif kembali. Di kasus-kasus di Korea Selatan bahkan yang sudah dinyatakan sembuh bisa balik kembali. Lalu apakah memang menakutkan seperti itu? Lihat siapa yang meninggal. Apakah yang meninggalnya ini adalah orang-orang yang semuanya terkait dengan COVID? Ternyata tidak. Tetapi biasanya orang-orang yang meninggal ini memang terkena COVID-19 dan mempunyai komorbiditas atau penyakit penyerta yang berat. Biasanya makanya disarankan untuk orang-orang di atas usia 50 tahun agar lebih waspada, lebih menjaga diri, menjaga jarak dengan orang lain, dan yang muda jangan sampai ikut menjadi media penularan untuk mereka. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir. 90% dari orang yang mengalami atau terinfeksi COVID-19 ini sebenarnya tidak menimbulkan gejala yang berat. Bahkan ada yang sampai tidak bergejala sekalipun. Penelitian-penelitian dan juga laporan-laporan bahkan mengatakan hanya sekitar 50% sampai 80% kasus yang akhirnya tidak terdeteksi karena memang tidak menimbulkan gejala. Jadi kalau kita bilang memang kondisi seperti ini yang paling penting adalah menjaga jarak dan menjaga supaya kita tidak menularkan kepada orang-orang yang rentan. Contohnya adalah orang tua kita sendiri, misalnya yang sudah berusia di atas 50 tahun dan mempunyai masalah-masalah gangguan penyakit. Jadi teman-teman, pertama tetap jaga jarak, ya, tetap kemudian melakukan cuci tangan yang baik dengan air dan sabun, kemudian juga pakai masker kalau keluar rumah, dan jangan terlalu termakan oleh hal-hal yang negatif yang kita bisa terima dengan otak kita dan akhirnya membuat kita cemas. Buat teman-teman yang mengalami gangguan cemas,
Lakukanlah hal-hal yang positif. Lakukanlah hal-hal lain di luar daripada hanya sekedar membaca berita terkait dengan COVID. Kita masih bisa kok melakukan banyak hal di dalam kondisi seperti ini. Berikanlah otak kita asupan-asupan yang baik, terutama terkait dengan bacaan-bacaan yang bagus, yang bisa meningkatkan resilient atau daya tahan tubuh kita dan daya tahan mental kita menghadapi situasi yang berat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan terlalu khawatir berlebihan, tetapi juga jangan abai untuk menjaga apa yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari kondisi yang tidak nyaman ini ke depannya. Terima kasih atas teman-teman perhatiannya dan juga para subscriber saya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Nanti besok baru kita mulai live lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan masalah cemas dan psikosomatik. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.